Dulu ini air mancur dibikin oleh Kang Deddy sengaja biar banyak orang datang ke Purwakarta, itu menjadi destinasi wisata dan orang bawa duit, buang duit di sini. Ekonomi pedagang kecil yang ada di sekitar situ Bulut ini Taman Sri Baduga semuanya itu. Beda dengan mantan Bupati Ane Ratna Mustika yang memungut retribusi dari pertunjukan air mancur Sri Baduga, justru Om Jen akan gratiskan pagelaran Taman Air Mancur terbesar se-Asia Tenggara tersebut untuk warga Purwakarta. Om Jen memahami bahwa dibukanya air mancur waktu zaman Kang Deddy Mulyadi selain untuk membahagiakan warga Purwakarta juga sesungguhnya bermotif ekonomi warga. Waktu itu Kang Deddy Mulyadi sengaja membuat taman air mancur agar di sekitar area terjadi pertumbuhan ekonomi rakyat. Dalam hitungan Kang Deddy Mulyadi, sekalipun taman air mancur itu digratiskan, namun bisa menghasilkan omset sekitar 1 miliar per pekan. Dengan hitungan bahwa warga yang datang bisa jajan, menginap di hotel, makan di restoran minimal 100.000 per orang. Omset 1 miliar itu bisa menghasilkan PAD lewat pajak daerah sebesar 150 jutaan. Sementara biaya operasi setiap pertunjukan itu hanya membutuhkan 50 jutaan saja. Jadi sekalipun digratiskan, namun daerah tetap untung dan bisa menambah pendapatan asli daerah. Namun selepas Kang Deddy Mulyadi turun dari jabatan Bupati Purwakarta lalu diganti oleh istrinya Ane Ratna Mustika, pertunjukan air mancur itu tak pernah digelar lagi. Setiap akhir pekan area situ Bulet itu sepi dan gelap. Warga banyak yang bertanya kapan dan kenapa air mancur tak pernah dibuka lagi. Bahkan sebelum Ane Ratna Mustika lengser, Taman Air Mancur Sri Baduga beserta beberapa destinasi lain justru malah dikenai retribusi mulai 3 hingga sampai 15.000 rupiah. Retribusi tersebut dibuat lewat perda dan dinyatakan berlaku. Masyarakat heran kenapa Badan Pendapatan berpikir bahwa untuk menambah PAD daerah harus mengenakan tarif retribusi pada beberapa fasilitas negara dan rakyat yang dianggap sebagai bentuk pelayanan terhadap warga. Beberapa isu muncul, diantaranya pemerintah daerah tidak memiliki biaya untuk menggelar pertunjukan air mancur tersebut. Setiap pertunjukan, biaya listrik dan teknisinya menyedot anggaran yang tidak sedikit, sehingga wajar menurut Pemda, taman dan tempat-tempat lainnya dikenai tarif retribusi. Keadaan itu sungguh mengecewakan warga Purwakarta. Fasilitas hiburan warga yang asalnya gratis kemudian berubah dan harus berbayar. Mending kalau destinasi itu dibuka. Nyatanya tidak pernah. Pengelolaan daerah benar-benar kacau dan carut marut. Kini setelah Om Jen menang sebagai Bupati Purwakarta, ia berjanji bahwa Taman Air Mancur Indah tersebut akan segera dibuka. 3 hari sejak dinyatakan menang, Om Jen sudah memanggil beberapa orang pengelola taman tersebut untuk bertanya mulai soal teknis, soal perbaikan dan masalah lainnya. Om Jen lalu memperbaiki infrastruktur Taman Air Mancur tersebut, mulai pipa-pipa yang berkarat, aliran listrik, termasuk saluran airnya. Om Jen memastikan bahwa air mancur tersebut bisa beroperasi kembali seperti di zaman Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Om Jen beberapa kali mengecek ke lapangan, memastikan bahwa perbaikan Taman Air Mancur itu sesuai dengan yang dikehendakinya, supaya rapi, bagus dan bisa digunakan sesegera mungkin. Om Jen ingin membahagiakan warga Purwakarta dengan cara menyediakan fasilitas hiburan yang dekat dan murah, sehingga pendapatan orang Purwakarta tidak terkuras untuk hiburan yang mahal, apalagi harus keluar kota. Harapan lainnya,
Om Jen juga ingin melihat dampak positif dari pertunjukan air mancur tersebut, yaitu banyaknya warga yang bisa mengais rezeki di sekitar area situ bulet. Warga bisa berdagang dan menghasilkan untung, sementara fasilitas semacam hotel, penginapan, rumah makan, kedai, dan juga tempat-tempat lainnya bisa ikut hidup dan untung. Belum lagi wisatawan luar kota dan mancanegara. Mereka bisa datang dan membawa uang, sehingga perputaran ekonomi di Purwakarta cukup besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat. Dan dulu ini air mancur dibikin oleh Kang Dede sengaja biar banyak orang datang ke Purwakarta, itu menjadi destinasi wisata dan orang bawa duit, buang duit di sini. Ekonomi pedagang kecil yang ada di sekitar situ bulet ini Taman Sri Baduga semuanya itu. Semuanya efek dominonya bakal luar biasa. Dan dulu memang terasa banget ketika masih nyala ini, dulu orang berbisnis datang ke sini, hotel penuh semua yang ada di Purwakarta hanya untuk melihat tayangan air mancur. Dan ini akan kembali lagi nanti. Ini lagi coba. Jadi nanti ini air mancur akan kita gratiskan, masuknya gratis. Buatkan ya. Jerman. Tunggu ya. Uji coba pan kerek dinyalakeun. Beung ke malam minggu hurung deui. Malam minggu ayeuna, Pak. Kumaha lewat tanggal 20. Heeh. Ayeuna dinyalakeun heula, beusi ke pareum. Cobaan ya, Pak? Dicobaan. Dicoba ya. Ayo. Ayo, Pak. Jangan.